Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Yulinda Zega, NIM 1903322, Prodi MPI semester 4. Baik, saya di sini akan memenuhi ujian take home yang diampu oleh dosen Mualimah Nurbia Pohan, MPD. Baik, saya akan menjelaskan tentang tugas keprofesian untuk implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu kepala sekolah dan guru dan pengawasan sangat banyak berinteraksi dengan kurikulum satuan tingkat pendidikan. Mereka ini merupakan profesional andalan di bidangnya. Kurikulum merupakan seperangkat rencana yang memuat tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan yang dimaksud itu adalah tujuan pendidikan nasional dan kesesuaian dengan kekhasan, kondisi, dan potensi daerah satuan pendidikan peserta didik. Kurikulum dikembangkan saat dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disebut dengan KTSP. Istilah yang cocok sesungguhnya adalah kurikulum sekolah karena satuan pendidikan itu banyak beragam. Dengan KTSP berarti kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. Pengembangan KTSP oleh guru dan tenaga kependidikan sekolah yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan itu terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. 2 dari 8 standar nasional pendidikan tersebut yakni standar isi atau disebut SI dan standar kompetensi lulusan atau disebut dengan SKL merupakan rencana penyusunan KTSP untuk mengembangkan kurikulum. Kedua, definisi dan prinsip. Seperti yang kita ketahui, kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu yang disebut dengan KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum sangat dalam tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran. Kegiatan pembelajaran indikator, penilaian, lokal, waktu, dan sumber alat belajar. Silabus merupakan pembelajaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Bagi guru dan kepala sekolah, KTSP dikembangkan sesuai dengan revalensinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan di bawah koordinasi dan subscribe Dinas Pendidikan atau kantor Departemen Agama kabupaten atau kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Dalam naskah yang dikeluarkan oleh BNSP disebut bahwa KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada potensi, kembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kurikulum ini dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik tersebut memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman kepada Allah
serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, dan istiadat. Yang ketiga, tanggapan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Ini yaitu teknologi, daring, dan seni kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dikembangkan secara dinamis. Keempat, relevan terhadap kebutuhan hidup. Pengembangan kurikulum ini adalah yang dilakukan dengan melakukan melibatkan kesanggupan kepentingan atau sekolah. Kelima, menyeluruh dan pengembangan berkeseimbangan substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara keseimbangan antara semua bidang pendidikan. Keenam, belajar sepanjang hayat. Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Ketujuh, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kurikulum ini dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Selanjutnya, ada beberapa hal tentang sejalannya dengan BNSP juga menyusun acuan operasional penyusunan KTSP. Yang pertama, peningkatan iman dan ketakwaan serta akhlak mulia. Kedua, peningkatan potensi. Ketiga, keragaman potensi dan karakteristik. Keempat, tuntutan pembangunan daerah dan nasional. Keenam, perkembangan ilmu dan pengetahuan. Ketujuh, agama. Kedelapan, dinamika perkembangan global. Kesembilan, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Kesepuluh, kondisi sosial budaya masyarakat setempat. 11, kesetaraan gender. Dan yang ke-12, karakteristik satuan pendidikan. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.